Akhir-akhir ini, pemanasan global menjadi topik perbincangan banyak orang. Perubahan cuaca yang tidak menentu, suhu panas mulai meningkat, kekeringan terjadi di mana-mana, es di kutub sudah banyak mencair, itu merupakan dampak dari pemanasan global. Salah satu dampak dari pemanasan global yang terjadi di Indonesia adalah mencairnya salju di puncak Gunung Jayawijaya. Lapisan es menyusut karena naiknya suhu bumi. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pembahasan pemanasan global, simak penjelasan berikut ini. Nah, apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Nah, efek rumah kaca adalah kemampuan atmosfer untuk mempertahankan suhu udara panas pada matahari dan masuk ke dalam bumi menjadi udara yang hangat. Sedangkan, pengertian dari gas rumah kaca adalah beberapa jenis gas yang ada di atmosfer yang bisa menyebabkan timbulnya efek gas rumah kaca. Ada beberapa jenis gas yang ada di atmosfer yang bisa menyebabkan timbulnya efek gas rumah kaca. Gas tersebut diantaranya adalah karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, sulfur heksafluorida, hidrokarbon, dan lain-lain. Nah, jika gas-gas rumah kaca semakin banyak yang timbul, maka lapisan atmosfer bisa semakin menipis sehingga tidak dapat menahan panasnya matahari dan bumi akan terasa semakin panas. Mengapa disebut gas rumah kaca? Karena gas-gas tersebut, cara kerjanya sama persis dengan rumah kaca yang biasa digunakan untuk menumbuhkan tanaman. Cara kerjanya yaitu menahan panasnya matahari dan memanaskan tumbuhan yang ada di dalamnya sehingga menjadi lebih hangat. Nah, bisa kalian lihat gambar efek rumah kaca yang ada di slide PowerPoint. Nah, di nomor 1, radiasi panas matahari sebagian diserap oleh bumi dan memanasinya. Jadi radiasi matahari itu melewati atmosfer dan diserap. Lalu yang kedua, panas matahari ini sebagian dipantulkan lagi oleh atmosfer ke luar bumi. Dan di nomor 3, panas matahari juga sebagian dipantulkan kembali oleh bumi dan diteruskan oleh atmosfer. Dan yang nomor 4, panas matahari sebagian diserap oleh gas rumah kaca sehingga menahan panas keluar dari atmosfer. Nah, akibatnya suhu bumi makin meningkat. Jadi, lapisan atmosfer ini sangat penting sekali karena itu fungsinya untuk menahan radiasi panas matahari yang sangat-sangat panas. Sehingga ketika masuk ke dalam bumi, suhunya itu hanya menjadi hangat. Untuk gas rumah kaca, kenapa dia disebut bisa memberi dampak buruk bagi pemanasan global? Karena bisa kalian lihat di nomor 4, radiasi panas matahari sebagiannya diserap sama gas rumah kaca, dan gas rumah kaca ini menangkap panasnya matahari dan membuat bumi suhunya menjadi semakin meningkat. Selanjutnya ada penyebab pemanasan global. Yang pertama, emisi CO2 yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit listrik. Ketergantungan penduduk dunia pada listrik dari pembangkit listrik bahan bakar fosil membuat semakin meningkatnya pelepasan gas karbon dioksida hasil pembakaran ke atmosfer. Kebutuhan energi ini akan terus meningkat setiap harinya. Saat ini, di seluruh dunia sedang dicanangkan penggunaan energi terbarukan, seperti energi nuklir untuk mengurangi pelepasan karbon dioksida ke udara. Walaupun kontroversial karena alasan keselamatan dan limbahnya yang berbahaya, tetapi pembangkit energi ini sama sekali tidak melepas karbon dioksida ke atmosfer. Yang kedua, emisi CO2 yang berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi. Sumber polusi karbon dioksida berasal dari mesin kendaraan bermotor yang berbahan bakar fosil. Setiap tahunnya, kendaraan bermotor semakin meningkat seiring dengan meningkatnya populasi manusia yang juga tumbuh sangat pesat. Namun, semua peningkatan ini tidak diimbangi dengan usaha untuk mengurangi dampak pemanasan global. Tingginya jumlah kendaraan bermotor mengakibatkan semakin tingginya bahan bakar minyak yang berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca. Yang ketiga ada gas metana dari peternakan dan pertanian. Gas metana dapat berasal dari bahan organik yang dipecah oleh bakteri dalam kondisi kekurangan oksigen, misalnya di persawahan. Proses ini juga dapat terjadi pada usus hewan ternak. Dengan meningkatnya jumlah populasi ternak akan peningkatan produksi gas metana yang dilepaskan ke atmosfer bumi. Yang keempat ada aktivitas penebangan pohon.
Fungsi hutan sangat penting sebagai paru-paru dunia dan dapat digunakan untuk mendaur ulang karbon dioksida yang terlepas di atmosfer bumi. Aktivitas penebangan pohon secara ilegal menyebabkan masalah seperti kekeringan dan penurunan kualitas air tanah. Penggunaan bahan kayu dari pohon sebagai bahan baku industri dan perumahan membuat jumlah pohon di permukaan bumi ini semakin berkurang. Selain itu, juga semakin sempit akibat beralih fungsi menjadi lahan perkebunan dan pertambangan. Dan yang kelima, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Pada kurun waktu 50 tahun terakhir abad ke-20, penggunaan pupuk kimia dunia untuk pertanian meningkat pesat. Kebanyakan pupuk kimia ini berbahan nitrogen oksida yang 300 kali lebih kuat dari karbon dioksida sebagai perangkap panas, sehingga ikut memanaskan bumi. Dan pupuk kimia yang meresap masuk ke dalam tanah dapat mencemari sumber-sumber air minum. Dampak pemanasan global. Yang pertama, ketidakstabilan iklim. Tahu nggak sih kalian, para ilmuwan memperkirakan bahwa selama pemanasan global, daerah bagian utara dari belahan bumi utara akan menjadi lebih panas dari daerah-daerah lain di bumi. Akibatnya, gunung-gunung es akan mencair dan daratan akan mengecil. Jumlah es yang terapung di perairan utara tersebut akan berkurang. Kelembapan yang tinggi akan meningkatkan curah hujan. Secara rata-rata sekitar 1% untuk setiap pemanasan 1 derajat Fahrenheit. Curah hujan di seluruh dunia telah meningkat sebesar 1% dalam 100 tahun terakhir ini, dan badai akan menjadi lebih sering. Selain itu, air akan menjadi lebih cepat menguap dari tanah. Akibatnya, beberapa daerah akan menjadi lebih kering dari sebelumnya. Angin akan bertiup lebih kencang dan mungkin dengan pola yang berbeda. Topan badai yang memperoleh kekuatannya dari penguapan air akan menjadi lebih besar. Pola cuaca menjadi lebih ekstrim dan tidak terprediksi. Salah satu contohnya adalah seperti gambar di samping, yaitu Danau Oroville, California yang diambil pada bulan Juli 2010 dan bulan Agustus 2016. Perbedaan besar ini dikarenakan adanya perubahan cuaca yang cukup ekstrim di tempat ini, menyebabkan banyak air menguap dan mengosongkan danau ini. Dampak dari pemanasan global yang kedua yaitu kenaikan permukaan air laut. Ketika atmosfer menghangat, lapisan permukaan lautan juga akan menghangat, sehingga volumenya akan membesar dan menaikkan tinggi permukaan air laut. Pemanasan juga akan mencairkan banyak es di kutub, terutama sekitar Greenland di daerah kutub utara. Tinggi muka air laut di seluruh dunia telah meningkat antara 10 sampai 25 cm selama abad ke-20 dan pada abad ke-21 para ilmuwan memprediksi akan terjadi peningkatan lebih lanjut antara 9 sampai 88 cm. Perubahan tinggi muka air laut akan sangat mempengaruhi kehidupan di daerah pantai. Sebagaimana daratan di permukaan bumi ini akan tenggelam. Kemudian erosi dari tebing, pantai, dan bukit pasir akan meningkat. Ketika tinggi air lautan mencapai muara sungai, banjir akibat air pasang akan meningkat di daratan. Kenaikan tinggi muka air laut akan sangat mempengaruhi ekosistem pantai. 3. Gangguan ekologi. Hewan dan tumbuhan menjadi makhluk hidup yang sulit menghindar dari efek pemanasan ini karena sebagian besar lahan telah dikuasai manusia. Dalam pemanasan global, hewan cenderung untuk bermigrasi ke arah kutub atau ke atas pegunungan. Tumbuhan akan mengubah arah pertumbuhannya mencari daerah baru karena habitat lamanya menjadi terlalu hangat. 4. Penyebaran penyakit. Temperatur yang panas dapat menyebabkan gagal panen sehingga akan muncul kelaparan dan malnutrisi. Perubahan cuaca yang ekstrim dan peningkatan permukaan air laut akibat pencairan es di kutub utara dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan bencana alam seperti banjir, badai, dan kematian akibat trauma. Timbulnya bencana alam biasanya disertai dengan perpindahan penduduk ke tempat-tempat pengungsian dan sering muncul penyakit seperti diare, malnutrisi, defisiensi mikronutrien, trauma psikologis, penyakit kulit, dan lain-lain. 5 cara mengatasi pemanasan global dapat kita lihat pada PPT. Nah, sekarang kita bahas pada poin pertama. Kenapa sih nggak boleh menebang pohon sembarangan?
Karena pohon merupakan penghasil gas oksigen terbesar di dunia dan menyerap gas karbon dioksida. Setiap hari kita bernafas membutuhkan oksigen dan pohon-pohonlah yang setiap harinya menyediakan gas oksigen tersebut. Semakin berkurang pohon akan semakin menyebabkan gas karbon dioksida dapat dengan leluasa menyebar dan akhirnya membuat bumi semakin panas. Oleh karena itu, mari kita jaga hutan dengan baik agar gas oksigen bertambah, sedangkan konsentrasi gas karbon dioksida akan berkurang. Nah, yang kedua, melakukan reboisasi. Tanpa disadari, hutan yang fungsinya sangat vital bagi manusia, setiap harinya juga terus dirusak oleh sebagian manusia yang tidak bertanggung jawab. Solusinya adalah dengan tegas menerapkan undang-undang tentang perhutanan dan melakukan reboisasi terhadap hutan yang sudah gundul. Untuk menjaga hutan oleh tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab, maka sanksi bagi penebangan hutan secara liar harus ditegakkan. Nah, untuk poin ketiga, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Banyaknya pemakaian kendaraan pribadi menyebabkan borosnya penggunaan bahan bakar. Setiap kendaraan berbahan bakar minyak akan mengeluarkan gas pembuangan berupa karbon monoksida dan karbon dioksida. Gas-gas ini dalam jumlah yang besar dapat menimbulkan efek gas rumah kaca yang akhirnya membuat terjadinya pemanasan global semakin parah. Untuk meminimalisir pemanasan global, kita dapat menggunakan kendaraan umum dan menggunakan kendaraan pribadi pada saat kita benar-benar membutuhkannya. Nah, untuk poin keempat, menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Kendaraan dengan bahan bakar yang ramah lingkungan adalah kendaraan dengan bahan bakar listrik. Energi listrik selain harganya lebih murah, ternyata juga lebih ramah terhadap lingkungan jika dibanding dengan bahan bakar minyak. Selain itu, dengan menggunakan kendaraan berenergi listrik, tak perlu lagi risau saat harga bahan bakar minyak mengalami naik. Nah, untuk poin yang terakhir nih, menanam pohon di perkarangan rumah. Perkarangan rumah dapat dimanfaatkan untuk menanam berbagai macam tanaman. Setiap warga menanam tanaman hias atau tanaman lain yang memiliki daun hijau dan memiliki potensi untuk menghasilkan oksigen. Jika semua masyarakat melakukan hal yang serupa atau yang sama, maka kebutuhan oksigen sedikit demi sedikit akan terpenuhi dan konsentrasi gas karbon dioksida di atmosfer akan berkurang.